Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar tentang alasan atau penyebab yang menyebabkan orang berputar-putar. Yang pertama dan kedua, dan saat ini kita akan mendengar alasan atau penyebab yang ketiga yang mengakibatkan orang berputar-putar. Yaitu kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 20 sampai dengan ayat 22, di sana dikatakan begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, saudara, alasan yang ketiga kenapa orang berputar-putar. Alasan yang ketiga adalah karena kesalahan diri sendiri. Kesalahan seperti apa? Dikatakan di dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka yang sudah mengenal kebenaran, tetapi berbalik lagi kepada kecemaran-kecemaran duniawi. Itu adalah kesalahan sendiri. Tadi pengertian tentang berputar-putar adalah berbalik. Yaitu bagaimana seseorang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kebenaran, sudah tahu tentang kebenaran, tetapi berbalik lagi kepada kehidupan yang lama, hidup di dalam kecemaran duniawi, maka hal itu merupakan kesalahan sendiri, seperti orang yang berputar-putar. Ada begitu banyak kekristenan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya identik dengan berputar-putar sebagaimana peribahasa yang tadi dikatakan. Seperti anjing kembali ke muntahnya, dan seperti babi kembali lagi ke kubangannya. Ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Awalnya dengan semangat yang berapi-api. Bahkan juga sudah terlibat dalam pelayanan. Tetapi karena bergulirnya waktu, karena masalah terjadi lepas masalah terjadi, sudah tidak bisa menghadapi masalah itu dengan keyakinan, dengan ketekunan, tetapi mulai tawar hati dan kemudian mulai mundur dari Tuhan. Dan kemudian mulai berbalik lagi kepada kehidupan yang lama. Bahkan bukan hanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah pernah mengenyam sekolah Alkitab, sekolah teologi. Tetapi rupa-rupanya mereka berbalik lagi kepada kehidupan mereka yang lama. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak menghargai akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 20 tadi di sana dikatakan. Karena itu bagi mereka, ayat 20 dulu, di sana dikatakan bahwa sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi. Nah, orang yang terlibat lagi berarti dia berbalik. Dia berputar di tempatnya. Dia kembali lagi melakukan segala dosa-dosa yang dulu dia pernah lakukan, tapi dia sudah mengenal Tuhan dan bertobat, tetapi rupa-rupanya dia kembali lagi. Itu dia berbalik. Nah, saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita melalui Rasul Petrus ini. Dia memperingatkan kepada dua orang-orang yang ada di perantauan, orang-orang percaya yang ada di perantauan, bahwa jangan sampai mereka menjadi pengikut Kristus, yaitu seperti anjing dan babi. Nah, saudara-saudara, di manakah posisi kita? Di manakah letak keberadaan kita hari ini? Apakah kita berputar-putar oleh karena inisiatif Allah? Ataukah kita berputar-putar karena seperti Elia yang tidak percaya akan Tuhan? Ataukah kita berputar-putar oleh karena kesalahan kita sendiri? Kalau kita berputar-putar oleh karena kesalahan kita sendiri, hari ini kita harus bertobat. Kita harus berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk
berada di dalam kebenaran yang sejati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ayat 19, di sana dikatakan begini. Galatia pasal yang kelima ayat 19, di sana dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah saudara, sangat jelas perbuatan daging telah nyata. Nah dari sini kita melihat bahwa ada percabulan, kecemaran hawa nafsu. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam percabulan? Ada berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam perzinahan? Ada berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam hawa nafsu? Ada berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam penyembahan berhala? Sudah percaya kepada Yesus, tetapi juga masih menyembah berhala. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan sihir? Berapa banyak orang Kristen yang masih menjadi suanggi padahal sudah percaya Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang masih hidup dalam perseteruan? Tidak mau berdamai, menyimpan akar pahit. Berapa banyak orang Kristen yang suka berselisih, suka iri hati. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menahan emosinya, sehingga dia hidup di dalam amarah, dan amarah itu bereaksi dosa. Ada berapa banyak orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam roh percideraan, hidup di dalam roh perpecahan. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam kedengkian dan kemabukan. Berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam judi, pesta pora. Dan ada masih banyak hal-hal lain yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu. Padahal sudah berkata bahwa percaya Tuhan. Saya yakin bahwa orang-orang Kristen yang demikian adalah orang-orang Kristen yang hanya label Kristen. Orang-orang Kristen yang hanya merupakan pajangan. Sehingga melakukan segala sesuatu hanya bersifat ritual. Tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran untuk melepaskan segala kecemaran-kecemaran duniawi. Ada banyak hal yang dapat membuat kita tidak berdaya. Sehingga kita berputar-putar dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak tahu, kadang-kadang banyak orang Kristen yang tidak mengerti tentang tujuan hidupnya itu apa. Tujuan hidupnya adalah memuliakan Tuhan. Tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan. Tujuan hidupnya adalah bersaksi. Tujuan hidupnya adalah menjadi berkat buat orang lain. Tetapi ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ada begitu banyak orang Kristen yang menjadi kecewa oleh karena sesama Kristen yang lain. Ada begitu banyak orang Kristen yang murtad. Kenapa? Karena belum mengenal kebenaran. Karena belum mengenal Yesus secara pribadi. Karena belum bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan karena itu, dari ketiga hal yang kita belajar tadi, yaitu penyebab seseorang berputar-putar. Kalau kita berputar-putar karena inisiatif Allah seperti umat Israel, berarti sudah barang tentu Tuhan tahu menyelamatkan kita. Tuhan tahu memelihara kita. Tuhan tahu menuntun kita. Tuhan tahu menyertai kita. Tetapi apakah kita juga berputar-putar oleh karena seperti yang didapati dalam kehidupan Elia? Karena ketidakyakinnya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk melindungi dia dari ancaman bahaya kematian. Di dalam kondisi dan keadaan itu secara manusia Elia normalnya dia takut dan khawatir. Tetapi justru di situ Allah hadir dan memberikan solusi dan dia menang atas persoalan itu. Ataukah saat ini kita masuk dalam kategori yang ketiga? Hidup kekristenan kita berputar-putar. Kita menjadi gereja Tuhan, orang percaya yang berputar-putar karena kesalahan kita sendiri. Hari ini,
Kalau saudara, kehidupan saudara masih mencintai kehidupan lama, masih mencintai kehidupan duniawi, masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging, hari ini sebagai hamba Tuhan saya memperingatkan saudara, saudara mau bertobat, tinggalkan kehidupan lama itu dan benar-benar berpegang teguh kepada kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah jalan, adalah kebenaran dan adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu kesempatan ini, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita seperti jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Seperti anjing dan seperti babi yang kembali ke muntahnya dan kembali ke babinya, ke kubangannya. Tetapi mari kita menjadi orang Kristen yang tetap stay dalam keberadaan kita, stay di dalam kebenaran, tetap berada di dalam rel kebenaran, berjalan dan terus maju di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, memberitakan Injil, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Karena tujuan kita hidup adalah bagi Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ketiga bahagian penyebab berputar-putar ini menjadi sorotan buat kita semua untuk mengevaluasi, untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Kita berada di posisi mana hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan tentang berputar-putar. Ada begitu banyak orang berputar-putar oleh karena inisiatif Tuhan yang menuntun berputar-putar perjalanan kehidupan kekristenan. Seperti bangsa Israel. Tetap jikalau Tuhan mendapati kami demikian, kami percaya cara Tuhan untuk membawa kami, menuntun kami keluar dari masalah yang kami hadapi. Tetapi jikalau kami berputar-putar oleh karena seperti Elia, kurang yakin akan penyertaan Tuhan. Kurang yakin akan perlindungan Tuhan, akan ancaman nyawa yang dia hadapi. Mungkin saat-saat ini kami sementara berada di tengah-tengah dunia ini yang menghadapi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Dan mungkin membuat banyak orang percaya, membuat banyak orang Kristen mengalami kegoncangan secara rohani. Biarlah dengan firman ini kami boleh kuat. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mampu meneguhkan dan menguatkan kami. Kami tetap di dalam kebenaran. Sekalipun dunia boleh berubah, langit boleh runtuh, gunung-gunung boleh goncang, tetapi kebenaran tidak akan pernah beranjak dan kami tetap berada dalam standar kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga tuntun kami, supaya kami tidak berputar-putar oleh karena kesalahan kami. Dan jikalau Tuhan mendapati kami berputar-putar oleh karena kesalahan kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Mari berikan kami kesadaran yang dalam akan keberadaan kami. Angkat kami dari lumpur yang mungkin selama ini seperti anjing dan babi. Kembali ke muntahnya dan kembali ke kubangannya. Kami sudah mengaku percaya kepada Tuhan, tapi mungkin kedapatan di antara kami masih hidup di dalam kehidupan lama. Masih kembali kepada kehidupan duniawi. Tuhan sadarkan mereka. Tuhan ingatkan mereka untuk mereka berbalik kepada Allah yang sejati. Untuk mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati setiap kami. Supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada, kuatkan semuanya. Iman percaya mereka. Tuhan kuatkan, teguhkan untuk menghadapi setiap persoalan dengan penuh keyakinan bahwa ada Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman yang kami sudah dengar pada saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.